simpan di sisinya 99 nikmat. Wa anzalallahu fil ard juz'an wahidan, dan Allah turunkan ke bumi satu nikmat. Nah, yang kita kejar ni cak mana dapat 99 nikmatnya itu. Kalau satu nikmat ceto diturunkan di bumi, berbagi pula itu dari satu nikmat tu alam semesta ini berbagi. Nah, ada yang bisa kita pinta, apa itu 99 nikmat. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan bagian dari itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai siko hadis lagi, Nabi nyindir kita kalau-kalau. Apa sindiran Nabi? La yadkhulu ahadakum amaluhul jannah wa la yajiru minan nar wa la ana illa bi rahmati minallah. Tidak ada satu amalan kita apapun yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah, dan tidak ada satu amalan kita apapun yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka, termasuk aku, kata Nabi Muhammad, kecuali dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi nyindir kita. Kalau aku lah dapat rahmat, kalian cak mana sahabat, cak mana kita? Nah, itulah tadi, mulailah kita mengharap berkah dengan orang tua, mengharap berkah orang tua, dengan tempat kita mengharap tempat berkah tempat, dengan kita menuntut ilmu kita mengharap ilmu ini berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ditambah keberkahan itu dengan kita selalu mengingat-ingat ilmu itu. Salah satu ilmu yang kita pelajari cuma 5, ya, bukan dagala banyak-banyak, 5 dulu jadilah. Itu yang kita kuatkan pada dia. Apa itu? Tanda baca, tempat keluar huruf, sifat huruf, hukum bacaan, tebal tipis. Tanda baca yang 6 itu atau alamah atau harokah, fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Rutinkan seperti itu. Lama-lama hafal juga, paham juga, ngeh juga nantinya. Tempat keluar huruf atau makharijul huruf yang 5 itu syafawi, halki, lisan, jaufi, khaisumi, dibiasakan, ya, huruf-hurufnya. Belajarlah untuk mengucapkan sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Salah itu biasa, tapi belajar untuk menempatkannya sikok-sikok. Lama-lama banyak juga sikok, lama-lama beri kok-ikok. Itu sifat huruf yang 18 ulang-ulangi terus, hamas, jahar, syiddah, tawasud, rakhwa, istifal, isti'la, infitah, itbaq, ismat, izlaq, sofirlin, qalqala, inhirab, tafassi, istitola, takrir. Diulang-ulangi terus, hafal juga. Sama Pak Ustaz juga Pak, itu susah juga hafalnya, memahaminya, memahami istilahnya belum, ngapalnya belum. Yang lebih parah lagi nak dipakainya, no, tambah belum lagi. Ini mana caranya? Terus diulang-ulang, lama-lama terpakai juga. Sempat putus asa nak masuk ke sifatnya itu, alangkah banyaknya Pak Marwan. Siku huruf 5 sifat, ada yang 6, ada yang 7. Ngelapaskannya nak terasa kalau. Nah, itu. Tapi diulang-ulangi terus. Hukum bacaan atau ahkamut tajwid itu ada 3. Mad, mim sukun, nun sukun atau tanwin. Kemudian tebal tipis ada 4, huruf isti'la, gunnah, huruf ra dan huruf lam. Nah, dari ini semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tanda baca yang kita baca di dalam Al-Quran memang di zaman Nabi tidak ada tanda baca. Adanya di zaman Ali bin Abi Thalib, memerintahkan tabi'in Abu Aswad Ad-Duali dan rekan-rekannya untuk buat simbol tanda baca ini. Tapi untuk kita saat ini sangat membutuhkan kita tanda baca. Kalau kita tidak tahu fathah itu, kalau orang Arab ngerti fathah, kita tidak tahu, maka diterjemahkan fathah itu terbuka. Oh, buka berarti waktu nak baca, tanda baca itu simbol yang garis di atas, bunyi A atau O itu.
Kasro setelah kita lihat artinya terjemahnya menyeringai, simbolnya garis di bawah bunyinya i, mulai dibiasakan bunyinya i. Saling simak tidak apa-apa. Doma artinya mencucu, ya, munyung, baris di depan simbolnya bunyinya u. Sukun mati maksudnya kembali ke asal huruf, berarti harus belajar tempat keluar huruf. Simbolnya setengah lingkaran bunyinya syaliha syafawi lisan halki. Tasydid juga demikian, ditekan, jangan sembarang tekan. Lihat sifat keduanya. Kalau sifat keduanya syiddah, tekanannya kuat. Sifat keduanya rokhawah, tekanannya sedang. Sifat keduanya tawasud, tekanannya lembut. Berarti nak belajar sifat dulu, biar baca neken huruf itu sesuai dengan sifat keduanya. Simbolnya seperti huruf W, bunyinya syaliha juga, tergantung huruf bibir, tenggorokan atau lidahnya. Tanwin artinya nun sukun, ada nun sukun. Maksudnya itu kalau dibaca ada nun sukun, ditulis ada nun sukun. Simbolnya dua garis, ada tiga macam, dua garis di atas, dua garis di bawah, dua garis di depan. Fathatain, kasratain, domatain. Bunyinya N, maksud N itu ujung sisi lidah ke langit lah, langit. Nah, tempat keluar huruf atau makharijul huruf ini kita harus terbiasa mengucapkannya itu. Apa harus terbiasa mengucapkannya? Terbiasa dengan mengucapkannya sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Syafawi huruf bibir, harus biasa ke huruf bibir. Kita sudah tersugesti di dalam diri kita ini ada 4. Fa, ma, ba, wa. Fa sudah tersugesti, kita tinggal biasakan baik gigi atas temu bibir bawah bagian dalam. Fa. Mim sudah tersugesti kita, mim dua bibir dirapatkan tanpa ditekan, jangan ditekan. Ba dua bibir dirapatkan lalu ditekan, tekan cara bacanya. Wow diawali bibir mencucu. Dibiasakan seperti itu, lama-lama bisa juga. Diulang-ulangi terus, dilatih-latih terus, sikok-sikok weh ya. Kemarin kata usahakan kalau subuh tanda baca, kalau kira-kira susah nian ngapalnya. Zuhur kaget tepat keluar huruf, asar sifat huruf, maghrib hukum bacaan, isya tebal tipis. Ulangi terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Limiko itu bagi ke hafal juga ya, insyaallah. Nah, yang masalahnya sih kok itulah Sad, tidak baca ulang-ulang. Nah, bukan baca ulang-ulang, tidak sempat nak ulang-ulanginya. Nah, itu yang bahayanya. Halqi huruf tenggorokan ada 6 kan? Aha, aha, wa, kha. Yang pangkal tenggorokan aha, yang tengah tenggorokan aha, yang ujung tenggorokan wa, kha. Nah, lisan huruf lidah ini banyak nih silat lidahnya 18 ya. O, ka, ja, sya, ya, bo, la, na, ro, po, da, ta, wo, za, sa, so, za, sa. Ko pangkal lidah yang lunak ke langit-langit, ka pangkal lidah yang keras ke langit-langit, ja, sya, ya tengah lidah ke langit-langit, bo sisi kanan kiri lidah ke geraham atas, ujung lidah ke gusi atas, la ujung lidah ke langit-langit, na ujung sisi lidah ke langit-langit, ro punggung lidah ke langit-langit, po, da, ta ujung lidah kita gusi atas, wo, za, fa ujung lidah kita ke gigi atas, so, za, sa ujung lidah kita ke gigi bawah bagian dalam. Yang penting tepat dulu. Untuk bunyinya benar atau salah kaget itu disifat. Yang penting waktu kita mengucapkannya tempat duduknya benar dulu. Karena langkah pertama tempat duduknya dulu. Kalau tempat duduknya lah salah, kaget melenceng kalau itu. Pempek salah tempat. Nak tempat Ustaz Zulham ke tempat Pak Magdan, sudah kecil lah itu Ustaz Zulham. Oh, gua makan pempek Pak Magdan.
salah kirim. Nah, sama tempat keluar huruf. Jaufi ini bacaan kerongkongan. Nah, kadang kita abaikan. Seluruh mat itu adalah bacaan jaufi, bacaan kerongkongan, lewat kerongkongan. A, I, U, yang dibaca panjang-panjang itu, nah mat itu yola galo itu. Apa dia namanya? Jaufi galo. Cuman siko mat. Khaisumi bacaan hidung. Nah, bacaan hidung ini ada 3, mim sukun, nun sukun, tanwin. Ini yang sering kita abaikan. Apalagi di Al-Fatihah itu mim sukun, nun sukun itu diakhirkan, itu diwakafkan, dimatikan. Maka masuk hidung terus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, masuk hidung. Harus terasa ya. Khaisumi, mim sukun, nun sukun atau tanwin. Nah, sifat huruf, kita masuk ke sifat, kita ulangi dulu sedikit. Sifat huruf ini ada 18. Hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawa, istifal, istilah, infitah, idbaq, ismat, izlaq, sofilin, qalqalah, inhirab, tabasi, istitalah, takrir. Terbagi 7. Ya kan, kita bagi 7. Hamas, jahar bagian pertama, yang kedua syiddah, tawasud, rokhawa, yang ketiga istifal, istilah, yang keempat infitah, idbaq, yang kelima ismat, izlaq, yang keenam sofir, lin, qalqalah, inhirab, tabasi, istitolah, yang ketujuh takrir. Nah, 7 ini kita harus ingat paling banyak sifat dasar ya. Ada yang bertanya, Ustaz, ikhfa itu bukan termasuk sifat juga? Guna, ikhfa, iklab itu hukum. Nah, yang ini sifat dasar. Nah, berarti hukum itu punya hukumnya namanya ikhfa, samar. Nah, dia bisa dimasukkan ke sifat samar, tapi dia bagian dari hukum. Dipisah, usah pisah ke mana yang sifat dasar, mana yang sifat tambahan. Ya, yang hukum ini sudah sifat tambahan. Ya. Bismillah. Jadi ada yang buat saat kami jengok di buku lain itu, di modul lain itu, bukan ada 7, ada 9 Ustaz sifatnya Ustaz. Oh, kemungkinan besar kata Ustaz guna, ikhfa dimasukkan di situ, izhar. Nah, tapi kita tidak ke situ, dasar-dasarnya itu sudah masuk ke hukum, dibedakan. Nah, sifat huruf kita masuk Al-Fatihah dengan sifat ketiga dan keempat. Ya, Al-Fatihah dengan sifat ketiga dan keempat, yang dimana sifat ketiga itu istifal dan isti'la, infitah dan itbaq. Nah, ini sama ya, sama tapi beda dia. Istifal ini pangkal lidah turun, sedangkan isti'la pangkal lidah naik. Cukup yang dikenal isti'lanya baik. Kho, go, ko, so, do, to, zo. Berarti sisanya ini istifal, pangkal lidah turun. Infitah dan itbaq. Itbaq. Pangkal lidah menempel ke langit-langit. So, do, to, zo.
Infitah terpisah. Nah, sedikit Ustaz bahas ini. Pangkal lidah terpisah dari langit-langit. Istifal pangkal lidah kita turun. Apapun tempatnya, waktu keluar vokal pangkalnya turun. A, ba, jangan naik. O, bo, a, ba, beda kan? Istilah naik. Kho, wo, ko, so, do, po, zo. Nah, kalau istilah cuma naik Pak, naik ini kemungkinan dua, naik sampai menempel atau naik B tidak sampai menempel. Nah, ternyata yang sampai menempel empat iko ini makanya sifatnya itebak. Itebak itu pangkal lidahnya naik sampai menempel ke langit-langit. Kalau istilah naik baik tidak sampai nempel. Itu bedanya ya. Di situ bedanya. Jadi kalau istilah cuma sekedar kho, go, to, so, do, to, zo, nempel. Kenapa? Karena dia ada sifat yang keempatnya, itebak, menempel ke langit-langit. Kalau sudah menempel ke langit-langit pasti naik. Betul Pak ya? Kalau naik baik belum tentu nempel. Nah, itu bedanya. Infitah pangkal lidah terpisah dari langit-langit. Berarti ada dua opsi. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Naiknya cuman tidak sampai nempel. Itu namanya terpisah dari langit. Jadi yang nomor istifal ini pangkal lidah turun pasti turun. Istilah ini ada satu opsi. Ini dua opsi. Ya. Dua opsi. Opsi pertama naik baik tidak sampai nempel. Opsi kedua naik dan sampai nempel. Bukan opsi ya, tapi dua letak ya. Ada dua ini maksud. Itebak cuma satu maksudnya menempel ke langit-langit. Sedangkan infitah dua maksudnya. Terpisah dari langit-langit, turunian atau naik baik tidak sampai nempel. Nah, itu. Kalau istilah dua maksudnya naik tidak sampai menempel atau naik nian sampai menempel. Itu. Maka di dalam Al-Fatihah khod kati di Al-Fatihah. Lo ada, ko ada, so ada, do ada, to ada, zo kati. Dua yang tidak kati. Ya, jadi kho dan zo. Berarti bacaan huruf kita istilah dan itebak. Nah, kita contoh. Jadi huruf itebak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim kati. Alhamdulillahirabbil alamin kati. Arrahmanir rahim kati. Maliki yaumiddin kati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kati juga. Nah, di ihdinas dari ayat 5 ada dia. Ihdinas sad sirotol tol mustaqim. Nah, ada banyak ini. Sod to kof. So dengan to nempel, itebak, nempel ke langit-langit. Kof tidak sekadar naik baik. Jadi bacanya ihdinas si pangkal lidah nempel ke langit-langit. Ihdinas sirotol bol jangan tol.
Itu di sana tol itu, ini tol. Ya. Dan nanti ada juga namanya pada hari itu tebal tipis, tafkhim dan tarkik. Nah, sod dan to dan kof termasuk tebal, jadi bacanya lebih medok. Jadi baca ini ihdinas si. Kalau Ustaz ini bahu Ustaz agak naik dikit, ihdinas siratal. Nah, ro ini dia tak tafkhim juga kayak. Dia tidak ada termasuk di istilah atau itbaq, dia termasuk di istifal. Tapi karena ada hukumnya itu tebal tipis, dia jadi tebal ro ini ya. Oke. Pengecualian ro. Kalau sod tokob memang bawaan sifatnya harus tebal. Tapi kalau ro ada hukum tebal tipis yang membuat dia jadi tebal. Ada yang buat dia jadi marah. Ro itu. Kalau kof, sod dan to memang bawaan dia. Oke, kita baca satu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, cak itu bacanya. Ustaz ulang lagi 2 kali ya. Lihat sod, ro ini dia tafkhim ya. Tebal juga berarti 4 karena sebab tafkhim dia. Ustaz pelan-pelan ke. Mantap situlah Ustaz yang pindah. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu Pak Nopri. Waktu bacanya kaki, ini sudah terpikir kita 4 ikut tebel ini. Ya. 4 ikut tebel. Tarawih kayak tahu nian itu pas nian nak ngelatih jadi imam tarawih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas kita pelan-pelan. Ihdinas siratal mustaqim. Cuman waktu ngimami buat cak sudah di arena balap. Caklah sudah ngerti nian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh pakai irama juga. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Kelihatan di belakang. Waktu para imam menaik. Iya. Nak ngempek aja. Ihdinas siratal. Nyenjit maklum. Ingat, kita jangan pakai ini apa hukum riba pakai mesum, jangan, kita maklum deh ya. Ihdinas siratal naik nyenjit. Nak apa ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ. Oh, luar biasa ngelatih ini. Ini itbaq dan isti'la. Iya. Belajar. Iya, cak mobil belajar. Asli. Mimik bibir benar. Ayat ke-7 lihat. Siratal. Nah, yola kalau ini. Tiga-tiganya ni yola kalau. Siratal. Aman ini. Tinggi kok pertama ini nak yola kalau tiga-tiganya ni. Siratal. Nah, tebal kalau itu, medok kalau itu pada hari. 3 pertama ini. Nah, ada lagi nih.
an'amta alaihim ghair. Nah, gha ini istilah. Ada kan gha? Gha ada. Kita kadang ghai. Dia memang lin lembut tapi tebal. Ghai. Jangan rai. Ghai, jangan ghoi. Nah, tebal siko ini kadang kita lupa ke. Du. Nah, mau du. Rin lagi. Du. Dot. Bi alaihim waladhdallin. Nah, dot. Banyak ini ayat ke-7. Berarti ayat 1 sampai 5 kata ayat 1 sampai 5 kan? Kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kata. Nah, waktu di ayat ke-6 itu ada yang medok ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 tiga di awal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, tiga di awal ini cetok dia, tebal. Termasuk bacaan tafkhim, tebal. Dia tafkhim tebalnya karena huruf yang bersifat isti'la naik. Bahkan dia itbaq. Itbaq itu menempel ke langit lah, langit. Nah, ini nah, itbaq. Menempel ke langit-langit. Itbaq pangkal lidah menempel ke langit-langit. Jadi medoknya sot sama to ini. Jadi macam ini bunyinya. Coba cek sound dulu. Si. Cak kena cekek boleh. Si. Cak kena si. Nak dapatnya agak nyungak pada apa ni? Si. Dapat dia. Cuman hati-hati waktu sirotol ladzina. Beda dia. Beda. Lihat ini. Ujung lidah ke gigi atas. Sa. Ujung lidah ke gigi bawah. Sa. Tengah lidah ke langit-langit. Sya. Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. So. Waktu fathah bisa galau, kasroh. Ini ujung lidah ke gigi bawah lalu menyeringai. Si. Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam lalu menyeringai. Si. Tengah lidah ke langit-langit. Shi. Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ingat ada sifat itbaqnya, nempel ke langit-langit. Ini sama tempat keluar hurufnya. Sama-sama ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Sifat pertamanya sama-sama hamas. Sifat keduanya sama-sama rokhwa. Sifat ketiganya ini isti'la, ini istifal. Nah, sifat keempatnya ini itbaq, ini infitah. Nah, bedanya di sinilah sifat ketiga keempat. Kelimanya sin. Ini apa? Ismat. Sod ismat. Sin sofir. Sod sofir sama. Bedanya cuma sifat ketiga keempat. Makanya agak bingung membacanya. Lihat kasroh ini si. Ini si. Beda tak? Lihat, ini pangkal lidah turun. Si. Ini pangkal lidah naik. Si.
ujung lidah ke gigi bawah, tapi waktu keluar pangkal lidahnya itu nempel ke langit-langit. Si. Kepalangan belajar langsung benar, ya. Jadi yang baru bisa baca Quran itu langsung bangun dari dasar. Yang lah bisa baca Quran lah jadi imam rehab. Rehab nih gawinya 2 kali 3 kali. Mobok dulu, muang dulu, baru bangun. Kalau bangun dari dasar lemah. Nah, kita nih gawe rehab kan Pak, jadi lama pelan-pelan dulu. Hah? Kelihatan. Iya, kalau namanya ngerehab tuh mlester itu ada sambungannya. Iya, bangunan pertama sama tambah. Tidak apa-apa Pak, goyan ya Pak, tidak apa. Oke, lihat. Si, pol. Ah, 3 huruf pertama ini Pak Amran tebel galo, tafkhim galo. Syarat tafkhim itu salah satunya adalah sifat isti'la. Nah, dia sifat isti'la, maka dia dibaca tebal atau bahasa Arabnya tafkhim. Sabar, Pak Mardan punya ilmu sihir. Kalau berada di zaman dulu punya alat main ini sudah disembah uang ini. Iya asli hebat nih ya, banyak pengikutnya. Balik ke zaman dulu punya alat ini masih ada kan? Ada, hebat itu. Oke. Sirupol. Tebal kalau Pak. Sirupol. Nah, pas waktu ladzi normal. Sirupol ladzina an'amta alaihim. Goy. Tebal. Goy. Jangan goy. Jangan goy tapi goy. Ghairil mau tebal juga gin mau bu tebal juga maghdubi alaihim waladdallin. Wah, banyak tempat tebelnya ini. Coba dicek ya, disimak. Ustadz baca nih. Ustadz baca, bapak-bapak, ibu-ibu simak tebal tipisnya. Lihat cara mainnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita tahu huruf-hurufnya dan tinggal dilatih. Oh, cak ini tebalnya, oh, cak ini tipisnya. Nah, kalau kita ngimami salah-salah maklum ibe, lah tahu ilmunya, cuman praktiknya tidak baca. Aku tahu Ustaz, lari 100 meter itu bisa dapat 10 detik dengan jinjitan dorong. Cuman ya jadi masalahnya itu waktu aku usia 20 tahun. Sekarang lala 70 tahun, 60 tahun, tidak baca lagi dong. Itu bengsil kaki. Nah, jadi itu lagi gitu. Bapak-bapak bisa tahu teorinya, bisa paham ilmunya, tapi nak ngucapnya lagi itu sulit. Karena sudah keterbatasan kelenturan lah kaku. Lah 50 tahun dipakai cara ngucap itu. Balik asal lagi puasa. Nah, jadi jurus yang paling gitu adalah maklum, saling memaklumilah, ya.
Tidak usah dibahas lagi lah perdebatan yang oh itu salah kadang kita ini tidak kalah nerimo itu kayak dites sama iya weh sama kami nggak alat perusahaan lagi paham dengan kamu aman ya kalau sama kami nggak alat koleksi ya tidak apa-apa aman ya jadi maklum ya saling maklum ya saling tegur ya kita praktek. Saya senang dengarnya Pak Madan atau Pak Amalan lagunya bilang. Iya. Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisil ghasyiyah wujuh. Biasanya agak di ini ke dayun gitu. Ada nih aneh. Kaget makan kaget kita ini kayak. Nah, jadi bacaan tebel tipisnya harus beda bu. Ya kita cek ya, bisa dulu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mulai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mulai. Maghdubi alaihim waladdallin. Waktu tebel, waktu manjang turun. Jangan tidak boleh. Kenapa? Kerongkongan kan nempel, nutup kerongkongan lewat turun. Kan ini kan kerongkongan bu, Pak Bu. Pangkal lidah nempel ke langit, tidak bisa keluar dia. Tebel turun, biar kerongkongan keluar. Jadi jangan nempel terus jangan. Tidak boleh. Turun. Beda kan bunyinya? Nah, ngelatih nempel nugunnya ini yang berat. Kaku sudah bangun. Ini pangkal lidah nih, nempel ke langit. Jadi bunyinya beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, nempel ke pertamanya ini yang berat ini, Bu Karimah. Nempel ke pertama ini yang berat ini. Kita baca ya, mulai. Hah? Iya. Iya, jadi tipis. Tebal dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mulai. Kalau kita berada di belakang imam, kata Abu Hurairah, inna nakuna wara'al imam iqra biha binafsik. Kalau kita berada di belakang imam, baca di dalam hatimu. Waktu imam baca Malik Yaumiddin, itu Allah akan menjawab majadani abdi wa marwatan fawwada ilayya abdi. Hambaku meninggikanku dan hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Jadi kita serah ke masalah kita. Masalahnya apa ya Ustaz? Cuma dua, masalah akhirat dan masalah dunia. Kalau salat wajib saran Ustaz, masalahnya masalah akhirat baik. Masalah yang harus kita tuju, apa kata Allah?
ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kau bersungguh-sungguh bekerja keras untuk mencari Tuhanmu, maka kau akan dapati Tuhanmu, kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Pengen mencari Tuhan. Jadi film mencari Tuhan tuh terinspirasi dari sini saya lihat. Waman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalih. Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Tuhannya, maka banyak berbuat baik. Salah satu perbuatan kita maliki yaumiddin, kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Nah, ini belajar tauhid dikit gitu. Tadi kan lapas ya, yang kita benari adalah lapas. Ini hati, kolbu. Kolbu ini waktu imam membaca maliki yaumiddin, imam ini tugasnya berat, mulut baca maliki yaumiddin, hatinya menghayati. Kalau makmum lemah menghayati baik. Nyimak imam kan? Nyimak imam baca, kita makmum. Waktu imam baca maliki yaumiddin, dalam hati kita, ya Allah, rindu ya Allah ingin bertemu denganmu. Nah, rindu ingin bertemu denganmu. Rupanya ingin bertemu denganmu tadi bukan Allah, jando sebelah tadi dah. No, salah, ini bahaya ini. Urusan dunia bukan urusan. Waktu imam baca maliki yaumiddin, dalam ya Allah rindu aku dengan budak itu. No, masalahnya pengen terjingok jadi ladak terjingok cak seminggu ini misalnya itu. Nah, jadi ini masalah yang harus kita ingeti. Kalau diibarat ke ibu nonton atau membaca buku, kalau baca buku tuh kita baca paham, langsung ngeresep ke hati tuh, betul Pak? Waktu baca, kendaknya ini dia, ya Allah. Kalau aku kaget bisa ke sana. Nah, misalnya terbaca, oh Ampera itu ada di Palembang, langsung terbayang. Oh Palembang tahu aku di Indonesia, di bagian ini Sumatera Selatan. Terbayang di dalam hati itu, ya. Hati kita sedang ngerasa ke, oh Pak ini Ampera itu. Nah, itu bentuk-bentuknya. Nah kita apa? Kita disuruh rindu kepada Allah. Ayat 11 itu apa? Ayat 11 Yasin. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya innama tunziru, sesungguhnya peringatan itu maksudnya apa? Kau akan memberikan peringatan itu kepada orang yang ingin mengikutimu atau orang-orang yang mau mengikutimu. Maka apa yang mereka takut dengan Tuhan yang Maha Pengasih meskipun mereka tidak melihatnya. Jadi kita meminta walaupun kita tidak melihatnya. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Juk kabar gembira, dapat ampunan wong itu. Maghfirah wa ajrin karim, dan dapat pahala yang tak terbatas, dapat pahala yang luar biasa dibalasi. Jadi kita disuruh rindu. Maka masalah kita pertama adalah rindu bertemu dengan Allah. Boleh Al-Fatihah pertama bujas, Pak Amran baca maliki yaumiddin, hati bujas, ya Allah rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Kenapa? Kalau kita tidak ada usaha untuk bertemu dengan Allah, maka kita tidak akan bertemu dengan Allah. Ayat Al-Quran tadi, Al-Insyiqaq tadi, siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Allah, maka dia akan dapati. Nah, usaha kita ada di dalam sholat. Mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad adalah di dalam sholat. Masih ingat Isra Mi'raj kemarin? Ini ceramah Ustaz kemarin ini yang di tempat lain itu. Jadi mi'raj kita di dalam sholat. Di dalam sholat kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Isra wal Mi'raj, kalau kita rindu ingin bertemu dengan Allah, syukur-syukur dapat bertemu. Itulah akhirnya ada 4 penafsiran.
Mu'tazilah di dunia tak bertemu, di akhirat tak bertemu. Jangan dipeloi penafsiran ini. Penafsiran kedua, Ibnu Katsir, di dunia tak bertemu, di akhirat bertemu. Nah, boleh kita minta bertemu di akhirat. Ada wong tauhid bertemu di dunia, cuman rasanya di akhirat ketemu nian. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Apa bertemu nian di dunia dan di akhirat. Nah, ini tidak usah dipeloi, bukan tidak bisa dipeloi. Bukan pakaian kita. Pakaian kita ini masih nomor 2. Di dunia tidak bertemu, berharap di akhirat bertemu. Ada usaha pada hari. Jadi kayak pas Pak Amran baca Maliki Yaumiddin, dalam hati kita rame-rame, ya Allah rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Selama ini kami mengucap namamu terus, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya. Anta budallaha ka'annaka taraf fa illam takun taraf fa innahu ya. Beribadalah seolah-olah engkau merasakan adanya Allah. Kalau tidak bisa merasakannya, pastikan Allah melihatmu. Nah, jadi kita pastikan Allah melihat kita. Kita tidak sebut rindu. Walaupun kita tidak melihatnya bil ghaib tadi dengan yang, tapi kita harus ungkapkan rasa rindu kita. Tapi kenyataannya waktu imam membaca Maliki Yaumiddin masih ngantuk tadi. Malik, ya panjang mulu. Atau ingat, no, degas nian hujan kata bujas tadi. Imam baca Maliki Yaumiddin, no, degas lagi datang dah ustaz nih. Aduh, yang temas-temas sama itu. Nah, hati kita bukan ingat rindu kepada Allah, tapi hati kita ingat yang lain. Nah, ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hambamu ya Allah, tolong kami bertemu denganmu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan kami untuk bertemu denganmu. Ya, salah satu untuk bertemu dengan Allah, al-mautu jisrun ayyusalal alal habiba ilal habibi. Mati itu jalan untuk bertemu dengan Allah. Bukan bertemu, jalan untuk bertemu. Maksudnya jalan menuju. Tapi bukan nyari mati, Pak Amran. Maksudnya siap-siap kalau lah mati kita siap rindu untuk bertemu dengan Allah. Hah? Diwasol ya. Cepat. Kita kan sholat kan setiap hari. Kalau Ustaz ditanya soal imam itu bacanya cepat, lambat, sedang, memang ada metodenya. Metode tahqiq baca pelan, metode tadwir baca sedang, metode hadar baca ngebut. Kalau kira-kira sopirnya tadi pelan, siap-siap nguap-nguap gitu. Ya, lalat masuk. Kalau sedang-sedang, lemah ini. Cuman kalau imamnya ngebut, siap-siap pegangan. Kalau gak nombor. Nah, kalau kira-kira imamnya kaget ngebut, bapak-bapak, ibu-ibu sigap ngikutinya. Ya namanya membawa mobil ngebut, sekuat jantung gitu. Ya kan? Untung sampai. Nah, kalau imamnya ngebut, sudah ingat, maklum. Jangan kita nak beributan lagi soal imam lambat sedang ngebut. Ya? Terima baik. Siapa imam kita, dia ngebut, agang-agangan gitu, maklumilah. Bayangkan kata Ustaz, sopir kita ni koboi, bawa mobil, ngebut dia. Jadi bukan Ustaz nak bela-bela imam-imam yang seperti itu, bukan. Karena tingkat khusyuknya beda-beda. Ada fokus waktu dengan ngebut dia fokus, adrenalinnya berjalan. Ada dengan lambat dia bisa fokus. Kalau ngebut justru dia tidak bisa. Jadi kita tidak bisa paksa ke karakter imam. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Pakai jurus maklum. Kalau ada yang ribut-ribut, ibu langsung blok. Serang opini, maklumi bae dah. Ada gaya masing-masing. Kalau lambat niat, maklumi bae lah. Siap-siap lalat masuk, itu kan.
Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, insya Allah sifat kelima kita selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Dan ini pelajaran ini bukan cuman kita belajar baik, tapi kita ingin praktek langsung. Kalau cuma nak sekedar belajar-belajar pengen ke modulnya 32 lembar, itulah belajarlah dewe. Tapi kita ingin ngerasakannya. Jadi sudah terbayang Pak ya? Kita ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Waktu di si sudah tebal, ro tebal, pol tebal, qim tebal. Nah, ingat 4 itu latih tebal. Minta simak, saling simak. Ayolah jadilah tebal sudah. Nah, ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mulai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah sifat yang ketiga. Ya. Selain dari itu, ro itu tafkhim kalau maaf lupa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ro itu tebal. Bismillahir, hir tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ro itu tebal. Alhamdulillahi Rabb. Rabb yang ini tebal juga. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mulai. Jadi bismillahnya rohnya 2, alhamdulillah rohnya siko tebal galau. Nah, ar-Rahman tebal galau dua-duanya. Tapi di hir samunirnya tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau selama ini lancar wae, tak tahu tebal apa tipis. Nah, tapi insyaallah mulai ini bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, 5 berarti. Maliki yaumiddin kate iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kate aman. Berarti ayat 1 2 3 4 5 kate 6 7 ada banyak. 6 7 banyak tebal. Bacaan tebal di ayat 1 2 3 itu ro galau. Ayat 4 5 kate tebal. Ayat 6 7 ada banyak tebelnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil lail wa nahar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.